Aku mau nanya deh ke kalian, dalam situasi konflik, siapa sih di sini pihak yang paling dirugikan? Masyarakat sipil bukan? Ya, betul banget, masyarakat sipil. Akan tetapi, kalian tahu nggak sih bagaimana kehidupan mereka dalam situasi konflik seperti itu? Aku sih kurang tahu ya. Kira-kira boleh nggak sih dijelasin? Nah, kebetulan banget, itu akan kita bahas pada video kali ini. Tapi tunggu deh, kayak nggak enak deh kalau hitam putih. Nah, kan enak ya kalau kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raden Muhammad Dhani Brata, seorang mahasiswa HI angkatan 2022. Pada video kali ini, aku akan memberikan review serta tanggapan dari salah satu film yang disutradarai oleh Bahman Gobadi yang bertajuk Turtle Can Fly. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini mengambil latar belakang situasi konflik yang terjadi di Irak pada tahun 2003 silam. Sebelum kita menyelam ke dalam filmnya, kita harus tahu dulu nih konteks yang dikisahkan pada film ini. Film ini menceritakan bagaimana memilukannya kehidupan masyarakat sipil di situasi perang yang terjadi akibat invasi sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya kepada Irak. Atau perang ini sering dikenal sebagai Perang Irak. Amerika beranggapan bahwa Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein pada saat itu telah mengancam keamanan dunia dan menuduh Irak telah mengembangkan senjata pemusnah massal dan menjadi tempat perlindungan bagi teroris yang mereka buru. Amerika Serikat juga beralasan bahwa masyarakat Irak harus dibebaskan dari kejamnya rezim Saddam Hussein, yang mana justru menjadi rival bagi Amerika Serikat. Perlu diketahui juga pada saat itu bahwa Amerika merupakan pemegang tahta hegemon pada saat itu. Irak dipandang sebagai ancaman yang mampu mengganggu status quo-nya dan mengancam kepentingan dari Amerika Serikat serta sekutunya. Perang ini telah menyebabkan ratusan ribu korban jiwa, baik dari pihak Amerika maupun pihak Irak. Bisa dibilang korban yang paling banyak di sini merupakan korban dari masyarakat sipil. Selain tingginya angka korban jiwa, situasi konflik ini telah merusak tatanan keamanan serta jaminan hak asasi manusia di kawasan konflik ini, karena penegakan hukum sulit dilakukan pada situasi konflik. Perang ini diakhiri dengan kejatuhan rezim Saddam Hussein dan restorasi negara Irak yang baru. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang dari konflik yang diangkat pada film ini, mari kita memasuki inti dari cerita dari film ini, sekaligus berkenalan dengan tokoh-tokoh utama pada film ini. Awal perkembangan alur cerita ini dibawakan oleh seorang anak kecil berusia 13 tahun bernama Soran. Akan tetapi anak kecil ini lebih sering dikenal dengan nama panggilannya yaitu Satellite. Mengapa dipanggil Satellite? Ini dikarenakan ia sering diandalkan oleh ketua suku Kurdi yang bernama Ismail di penampungannya untuk memasangkan antena-antena satelit demi mendapatkan informasi berita seputar perang. Yang mana, informasi merupakan hal yang amat sulit didapatkan pada situasi konflik seperti ini. Satellite sendiri juga sering diandalkan karena kemahirannya dalam berbahasa Inggris, yang mana hampir semua orang yang ada di penampungan itu termasuk pejabat publik, tidak ada satupun yang bisa berbahasa Inggris. Selain itu, ia dipandang sebagai pemimpin oleh anak-anak di kamp penampungan, di mana pekerjaan mereka sehari-harinya adalah mengumpulkan ranjau, untuk dijual kepada broker demi menyambung kehidupan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang amat membahayakan bagi mereka. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang amat membahayakan nyawa mereka. Tidak sedikit anak-anak menjadi korban dari pekerjaan ini. Mampu dilihat dari kondisi anak-anak di sana yang kebanyakan memiliki kecacatan fisik akibat ledakan yang dihasilkan dari ranjau. Jika kita bisa simpulkan bahwa Satellite merupakan sosok yang memiliki kecerdasan tinggi serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Satellite ternyata pernah tertarik dengan seorang gadis yang bernama Agrin, seorang gadis yatim piatu asal Hableceh yang baru saja pindah ke kamp penampungan tempat Satellite tinggal. Diketahui, Agrin memiliki seorang anak bernama Riga. Namun ketika bertemu dengan Satellite, Riga disebutkan sebagai adik kecil oleh Agrin. Karena Agrin tidak ingin Satellite tahu bahwa Agrin pernah mengalami kejadian yang amat memilukan serta traumatis di mana ia telah menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh para tentara selama konflik berlangsung. Kejadian yang amat memilukan ini menyebabkan ia memiliki seorang anak, yaitu Riga, di usia yang masih amat belia. Dalam film ini, Agrin tidak tampak menyukai Riga, karena Riga telah mengingatkan dia pada masa lalu kelamnya. Agrin memiliki saudara kandung bernama Hengov. Ia adalah salah satu anak-anak yang suka mengumpulkan ranjau seperti anak-anak lainnya. Tapi, Hengov dikisahkan memiliki keterbatasan fisik yaitu tidak memiliki tangan, diakibatkan insiden yang menimpanya semasa perang berlangsung. Hengov ternyata memiliki kemampuan yang sangat unik, di mana ia mampu meramal kejadian yang akan terjadi melalui mimpinya. Contohnya, seperti meramalkan bahwa pada 275 hari ke depan akan terjadi suatu peristiwa besar.
yang mana tidak ada satupun orang yang memiliki kemampuan ini. Tidak hanya berfokus pada cerita bagaimana kehidupan anak-anak di zona konflik dalam menyambung kehidupannya, film ini juga mengisahkan bagaimana konflik emosi yang dialami oleh Agrin sebagai korban kekerasan seksual. Buat aku jelaskan juga bahwa Agrin memiliki kebencian terhadap anaknya sendiri, yaitu Riga. Bahkan Agrin diceritakan memiliki keinginan untuk melenyapkan Riga, anaknya sendiri. Dikarenakan Riga selalu mengingatkan Agrin terhadap masa lalunya yang kelam. Contohnya, seperti meninggalkan Riga di wilayah yang penuh ranjau. Setelah beberapa usaha yang dilakukan oleh Agrin, akhirnya Agrin berhasil melakukan aksinya. Di mana dalam menjalankan aksinya, Agrin memutuskan untuk menenggelamkan Riga ke dalam danau. Setelah itu, Agrin memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya juga. Kemudian film ini diakhiri dengan kesedihan, di mana Hengov mengetahui fakta bahwa saudara dan keponakannya sudah tiada. Film ini menyadarkan kepada penonton betapa sulitnya hidup di wilayah konflik. Film ini menggambarkan dengan baik bagaimana mencekamnya kehidupan di wilayah konflik dalam sudut pandang masyarakat biasa, khususnya anak-anak. Film ini berhasil membawa penonton untuk merasakan bagaimana sulitnya menjalani hidup sebagai korban peperangan dan juga korban dari kekerasan seksual dari apa yang sudah dialami oleh Agrin. Walaupun apa yang dilakukan oleh Agrin itu tidak bisa dibenarkan, namun hal ini mampu dipahami mengingat apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak penjahat perang yang sudah dilakukan kepada Agrin. Hal ini umumnya terjadi di kawasan yang terjadi konflik, di mana sumber penghasilan, sumber kebutuhan hidup, sumber informasi, keamanan, kesejahteraan, serta kebahagiaan sulit ditemukan atau bahkan tidak dapat ditemukan dalam situasi konflik seperti ini. Film ini menggambarkan bagaimana masyarakat kelas bawah seperti satelit dan yang lainnya yang tidak begitu memiliki kekuasaan harus menerima pil pahitnya hidup akibat benturan dari konflik politik oleh elit politik. Perang dapat dimanfaatkan oleh kaum kapital untuk mencari keuntungan dari penjualan persenjataan, di mana keuntungan ini hanya bisa dirasakan oleh kaum kelas atas. Dalam sejarahnya, konflik dapat dihindari dengan berbagai cara. Beberapa cara diantaranya yaitu dengan cara menyetarakan power. Akan tetapi, tindakan ini beresiko memicu perang juga jika memang strateginya tidak berhasil. Alternatif lain yang bisa diberikan adalah dengan melakukan kerjasama diplomatik yang saling menguntungkan. Karena untuk mencapai keuntungan tidak selalu didapatkan dengan cara merugikan salah satu pihak. Selain kerjasama, kepatuhan terhadap rezim internasional yang menyangkut kesepakatan-kesepakatan internasional yang mengikat juga turut meminimalisir adanya konflik. Kurang lebih itu merupakan cara-cara untuk menghindari konflik. Perang memang bisa memberikan keuntungan, tetapi ini sebanding dengan kerugian yang didampakkan akibat perang, maupun secara material ataupun non-material. Tetapi jika ini dikatakan sebagai sebanding, lalu apa artinya keuntungan dalam perang? Sekian review saya pada video kali ini. Jika memang ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Raden Muhammad dari Berat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.